kita bertelut, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi Sabat yang indah ini kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih karena kebaikan Tuhan satu minggu yang lalu, sehingga kami boleh ada pada Sabat pagi ini di tempat ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan, berkat-berkat kesehatan jasmani dan rohani. Pada Sabat ini hamba berdoa buat pelayanan kami yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus di tempat ini, dan kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Happy Butar-Butar pada Sabat pagi ini. Apa yang dia sampaikan Tuhan itu hanya datang daripada-Mu. Kau memberikan kesehatan yang baik, hikmat akal budi daripada-Mu, kepintaran daripada-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan ini kami boleh dapat menerapkan di dalam kehidupan masing-masing. Kau berkati Pendeta Butar-Butar dalam pelayanan di Conference DKI Jakarta beserta ibu pada saat ini. Berkati anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka kesehariannya Tuhan. Kau selalu melindungi dimanapun mereka berada. Terima kasih atas berkat Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Pendeta Clary dan istri dan anak mereka dalam pelayanan di tempat ini. Berikan selalu kekuatan kesehatan daripada-Mu. Seluruh anggota jemaat dari yang paling kecil sampai yang paling tua di tempat ini, Kau berkati kami semua yang ada Tuhan, baik yang masih di rumah atau dalam perjalanan. Saudara kami Tuhan yang belum sempat berbakti bersama-sama, karena yang lain masih ada dalam pemulihan, masih di rumah sakit dan yang ada perawatan di rumah Tuhan, Engkau mau turut campur tangan, pulihkan mereka semua, sehingga boleh mereka datang di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Saudara kami juga yang anggota jemaat yang masih ada di luar, baik di Amerika, di Medan, dan di Manado, berikan mereka juga kekuatan kesehatan. Nah, pada saat ini juga mereka mengikuti via Zoom, YouTube pada saat ini. Berkati juga mereka dimanapun mereka berada. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik. Pelayanan WL Singer Multimedia di tempat ini Tuhan. Seluruh alat-alat yang kami gunakan biarlah Engkau mau turut campur tangan, sehingga alat-alat ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh dapat memuliakan Engkau dengan sukacita. Terima kasih berkat Tuhan juga karena kami masih diizinkan oleh pemerintah beribadah pada Sabat Tuhan, karena nanti pada waktunya kami udah susah untuk beribadah Tuhan. Akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kami sangat menunggu ini. Tapi kami juga harus untuk mengabarkan pekabaran firman Tuhan ini di seluruh penjuru dunia ini, sehingga Engkau cepat datang Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri dan seluruh jajarannya, bahkan sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan. Berdoa juga khusus untuk jemaat Bukit Sinai. Biarlah Engkau memberi roh pemersatu bagi kami, terlebih seluruh majelis, supaya kami boleh bersatu padu untuk menjalankan tempat perbaktian di tempat ini dengan baik. Kami boleh dapat melayani juga saudara-saudara kami. Engkau berkati juga pelayanan kami di kelompok KPA, baik yang ada di Pondok Kelapa, baik yang ada di Senen, bahkan kaum marginal, bahkan di Lapas Salemba Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam Tuhan. Biarlah kami boleh dapat melayani semasa Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua. Pimpin perbaktian ini Tuhan hingga pada akhirnya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu jadi, bukan kehendak kami. Hamba alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Dengar ya Tuhan,
Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan jemaat yang mau mengumpulkan persembahan boleh maju ke depan dan kita akan sama-sama mengangkat pujian doa Yabes. Persembahan Ibu Dian Barsat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, hingga tibalah hari Sabat-Mu kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit dari berkat yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini dapat menjadi harum-haruman bagi nama Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami Tuhan. Dan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang belum bisa memberikan, kiranya di Sabat berikutnya mereka dapat memberikan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan meneruskan ibadah kami ini. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari Sabat-Mu yang suci ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saat ini saya melihat belum ada tamu-tamu yang baru pertama kali, namun kita akan tetap bersalaman. Khususnya kami mengucapkan selamat Sabat, selamat datang kepada Pak Pendeta dan Ibu Pendeta Butar-Butar. Terima kasih sudah hadir dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kita angkat pujian, Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan, sambil bersalaman dengan sebelah kiri dan kanan kita. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, sangat bahagia sekali pada hari Sabat ini. Saya ucapkan selamat Sabat, selamat berbakti kepada tamu-tamu dan para jemaat yang sudah hadir. Kiranya di Sabat berikutnya kita boleh datang lebih tepat waktu agar kita boleh ikuti sekolah Sabat ya. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan, namun sebelumnya kita buka Alkitab kita. Yang membawa Alkitab atau Alkitab boleh kita buka dalam Amsal 4 ayat 18 sampai 22. Dalam Amsal 4 ayat 18 sampai 22, saya akan membacakan ayat yang genap. Nanti ayat yang ganjil jemaat dengan para singer, dan ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama Amsal 4 ayat 18 sampai 22. Kita sama-sama bangkit berdiri.
Amsal 4 ayat 18 sampai 22. Tetapi jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jemaat, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jemaat, kita baca bersama-sama. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Kita mau angkat pujian Jangan Lelah.
angkat pujian buat Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah. Jemaat katakan, Engkaulah atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk Haleluya, kita berdoa. Saat ini kita akan masuk ke dalam jam khotbah. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Happy Butar-Butar. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kiranya hanya ada Tuhan Yesus yang di hati dan pikiran kita. Kita angkat hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan segenap hatinya,
Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala pujian hormat bagi nama-Mu. Kiranya Tuhan menerima segala sembah, syukur dan puji-pujian kami yang sudah kami nyanyikan bersama-sama, yang sudah dipimpin oleh tim Praise and Worship. Terima kasih Bapa, berkenanlah Tuhan menerimanya itu bagaikan bau-bauan yang harum di hadirat Tuhan pada hari ini. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, karena Engkaulah Halik kami, Tuhan kami, Pencipta kami. Biarlah Engkau berkenan memberkati kami, dan teristimewa dikala kami mendengarkan Tuhan berfirman. Biarlah sabdamu ini Engkau berkati melalui Rohul Kudus. Ubahlah hati kami menjadi lahan yang subur, yang siap ditaburi firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Salam, selamat hari Sabat Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Sabat, ada sukacita bagi umat Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menyanyikan beberapa lagu pujian, menginspirasikan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, yang dipimpin oleh Saudari Febian Manuputi dan timnya. Ada 3 orang timnya. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami sangat rindu datang ke tempat ini. Itu makanya kalau ada yang kosong selalu kami ingin bertemu dengan Ibu Junita dan juga Pak Dex, tentu saja junior pelayan kami Pendeta Kleri Kawimbin, dan juga umat-umat Tuhan yang bersemangat. Kami sebenarnya harapkan bahwa tempat ini sudah penuh, namun oleh karena banyak yang bepergian keluar kota dan banyak acara, ya memang begitulah. Namun semoga jemaat ini bertumbuh secara kualitas, sukacita bertumbuh, iman bertumbuh, itu yang utama. Kemudian bertambah pula anggota jemaat, oleh karena Tuhan mau lebih banyak umat Tuhan dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita bilang, ya iman kami bertumbuh tapi jumlahnya berkurang, itu ada pertanyaan, ada yang salah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yang kami buat judulnya adalah belum bisa. Oke. Baik, kita mulai dari awal. Bersinar bersama Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sinar itu sangat dibutuhkan di mana-mana. Di dunia ini pun sinar itu sangat dibutuhkan. Itu makanya hal yang pertama Tuhan jadikan adalah apa? Terang. Karena Tuhan mau memulai kehidupan di dunia ini dengan terang. Setelah Tuhan menciptakan terang, maka Tuhan menciptakan hal-hal yang lain. Itu sebabnya saat ini kita belajar firman Tuhan, bersinar bersama Yesus. Karena Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi saudara dan saya untuk bersinar, membawakan, menuntun banyak jiwa untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, inilah keluarga kami, keluarga yang sudah bertambah ya sejak kami terakhir ke tempat ini. Sudah bertambah anggota keluarga kami 1 orang dengan mantu, yaitu yang ini. Dan puji Tuhan sudah mendekati hari melahirkan. Kemungkinan awal Agustus dia akan melahirkan atas berkat dan penyertaan Tuhan. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan, saya mulai dengan misi kita. Inilah keberadaan, eksistensi, alasan kita ada di dunia ini. Misi gereja Masjid Pendahara ke-7 adalah untuk memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus. Memberitakan Injil kekal, pekabaran 3 malaikat. Wahyu 14 ayat 6-12. Dan mempersiapkan dunia
bagi kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Saudaraku, keberadaan gereja Masehi Advent hari ke-7 dijelaskan melalui misi ini. Memanggil semua orang menjadi murid Yesus Kristus. Memberitakan Injil kekal dan mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Untuk itu saudaraku, gereja harus dimobilisasikan untuk memberitakan Injil. Tahun ini adalah Hope for Indonesia, tahun 2024, Christ for Jakarta, agar semua umat Tuhan dalam program Total Member Involvement terlibat dalam menginjil, membawa jiwa-jiwa dan mempersiapkan dunia bagi kedatangan Yesus. Tidak terkecuali jemaat Bukit Sinai atau perkumpulan baru Bukit Sinai. Inilah yel-yel kita sepanjang tahun ini. Kalau saya katakan Hope for Indonesia, saudara sambut untuk PB Bukit Sinai atau untuk jemaat aja ya. Untuk jemaat Bukit Sinai, saya katakan mari berdoa, berpuasa, pergi dan terlibat. Saudara akan sambut dengan menjadi saksinya. Oke, mari kita ikuti bersama-sama Hope for Indonesia. Mari berdoa, berpuasa, pergi dan terlibat. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat inti firman Tuhan pada hari Sabat ini saya ambil dari Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Rupanya Tuhan mau umat-umatnya semua bercahaya melalui menuntun jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, cahaya rohani sangat dibutuhkan dunia ini sebagaimana dengan cahaya atau terang. Saudara-saudaraku, coba bayangkan kalau tidak ada terang, apa yang terjadi kepada dunia ini? Dunia ini akan gelap gulita. Dunia ini akan sangat dingin dan beku. Semua ada di dunia ini akan menjadi beku. Tidak ada kehidupan. Dunia ini akan binasa. Namun dengan adanya cahaya, maka semua normal, tumbuhan bertumbuh seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Hewan-hewan juga bergembira, bercengkerama dengan teman-temannya, dengan sejenisnya. Manusia juga sibuk beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan mereka untuk kehidupan keluarga mereka dan juga untuk membantu melayani orang lain. Itulah cahaya secara literal atau terang. Kalau tidak ada terang, maka gelap gulita. Kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa bergereja. Demikian juga saudaraku, kalau tidak ada cahaya rohani, maka dunia ini akan gelap segelap-gelapnya. Akan terjadi hukum rimba, akan terjadi penganiayaan, pembunuhan yang tidak ada yang menghalanginya. Gelap. Itulah sebabnya saudaraku, dunia membutuhkan terang, cahaya rohani. Mazmur 27 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Dikala kita sudah menerima terang dari Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan dan kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di atas dunia ini. Dalam kitab yang lain, Mazmur 119 ayat 105 ayat yang biasa kita dengarkan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, selalu mendahulukan firman Tuhan setiap hari. Membaca Alkitab, follow the Bible. Oleh karena ketika kita membaca Alkitab, maka Tuhan berbicara kepada kita. Jangan katakan Tuhan berbicara kepada saya padahal saudara tidak pernah baca Alkitab. Kemudian berdoa.
Berdoa itu kita berbicara kepada Tuhan dengan hati yang kusuk. Demikian juga dengan menyanyi. Disitulah kita berbicara kepada Tuhan. Dan satu lagi saudaraku, kita harus berbicara kepada orang lain. Membagikan kabar selamat ini. Itu supaya balance ya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya berbicara kepada Tuhan melalui berdoa memuji Dia, kemudian saya harus berbicara kepada orang lain. Harus bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Keselamatan, sukacita, bahagia yang kita terima, kita harus bagikan kepada orang lain. Di Portugal ada seorang anak yang bernama Matius berumur 7 tahun. Yang berbeda Matius ini dengan anak-anak yang lain, kalau anak yang lain pulang sekolah, mengerjakan PR, tidur siang, ataupun bermain bola dengan teman-temannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Matius? Pulang sekolah, dia letakkan tasnya, bukunya, dia berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi rumah-rumah, mengajak mereka untuk datang hari Sabat ke gereja. Mendoakan mereka, membacakan firman Tuhan. Baru berusia 7 tahun saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Gereja di mana Matius ini penuh, banyak orang datang, malu diingatkan anak-anak, malu dilawat, malu didoakan anak-anak, sehingga mereka bersemangat datang di gereja, tidak ada yang terlambat karena malu sama Matius. Ketika pemimpin gereja di kantor conference datang ke rumahnya memberikan wawancara, Matius, kamu kan masih kanak-kanak, masih umur 7 tahun. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Kami aja pendeta belum tentu bisa melakukan seperti ini. Apa yang dijawab oleh Matius? Pak Pendeta, saya lakukan itu oleh karena saya tidak mau sendiri ke surga. Saya mau lebih banyak orang masuk surga. Amin saudara-saudara. Kita harus membagikan firman Tuhan, keselamatan kepada orang lain. Oleh karena firman Tuhan itu adalah bagaikan cahaya rohani, terang rohani. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 1 mengatakan, siapakah seperti orang berhikmat? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Saudara-saudaraku, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Dengan kata lain, orang yang belajar banyak firman Tuhan akan mendapatkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan akan menjadikan wajah kita bercahaya. Kalau saudara mau wajahnya bercahaya, lebih banyak belajar firman Tuhan dibandingkan banyak baca novel, berita-berita dari TikTok dan lain sebagainya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Musa ini dibuktikan. Musa ketika dia bertemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam turun dari Gunung Sinai, didapati saudaraku kulit mukanya bercahaya. Kenapa? Karena ia berbicara dengan Tuhan. Dan ayat selanjutnya saudaraku, ketika Musa turun dari Gunung Sinai tersebut, wajahnya ditutupi dengan kain supaya jangan membuat orang lain menjauh dan takut. Wajah orang yang bertemu dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan akan berbeda dengan wajah orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Demikian pula saudaraku, ketika umat-umat Tuhan mendengar suara Tuhan, salah satu suara Tuhan yang akan memberkati dan akan membuat damai, tenang, bahagia, damai sejahtera hati umat Tuhan ketika Tuhan Yesus berfirman, berkata kepada orang-orang tebusan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara-saudaraku, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka sejak dunia dijadikan, dan itu akan membuat mereka akan berbahagia. Kembali saudaraku dalam Daniel 12 ayat yang ketiga, ayat inti kita.
Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, salah satu sukacita yang kita dapatkan sebagai umat Tuhan, bahwa kita yang menuntun orang kepada kebenaran, yang tadinya mereka menuju neraka, sekarang menuju kehidupan kekal, maka orang tersebut akan mendapatkan kelebihan dari yang lain. Dikatakan mereka akan seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Tuhanlah sumber terang. Setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat yang ke-7. Dan Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Sesungguhnya terang dunia itu adalah Yesus. Namun ketika kita menerima Yesus, saudaraku, Yesus sebagai terang itu digantikan kepada kita. Kita yang berperan dalam terang itu. Makanya Yesus mengatakan, kamulah apa? Terang dunia. Kenapa, saudaraku? Oleh karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat kita 2 sahabat yang lalu, Tuhan memanggil keempat muridnya menjadi penjala manusia. Dan di saat yang sama Tuhan memanggil saudara dan saya yang adalah murid-murid Yesus di akhir zaman ini untuk menjadi penjala manusia, membagikan terang dunia kepada semua orang. Ada satu iklan di radio, serial radio, yang setiap selesai iklan ini selalu ditutup dengan ini: kami akan membiarkan lampu tetap menyala bagi Anda. Rupanya grup hotel ini berusaha menjaring konsumennya dengan semboyan, kami akan membiarkan lampu tetap menyala bagi Anda. Saudara-saudaraku, coba saudara lihat lampu-lampu yang menyala di tengah malam. Itu akan sangat indah. Kami pernah ke kebun di Cijeruk. Saudara-saudaraku, ada di situ tempat yang tinggi, banyak orang Advent pada waktu Covid pergi ke sana. Saudaraku, yang menarik adalah pada waktu malam, ketika kami ada di tempat itu, kami lihat sekeliling daripada gunung ini banyak lampu-lampu yang kerlap-kelip, lampu-lampu yang indah. Dan itu, saudaraku, adalah lampu-lampu di mana rumah-rumah, gedung dan lain sebagainya menyala, termasuk The Green Forest, hotel yang besar di sana. Saudaraku, umat Tuhan harus membiarkan lampunya tetap menyala. Dan Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan apa? Hatimu diketahui oleh semua orang. Nyonya White memberikan gambaran di sini, Ministry to the Cities halaman 112, akan ada kaum awam yang pergi ke kota-kota dan tempat-tempat yang tampaknya terpencil agar mereka memancarkan cahaya yang Tuhan berikan kepada mereka, bersinar kepada orang lain. Saudaraku, inilah pelayanan Yesus di dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Kalau saudara lihat ini, dia meninggalkan Judea, kembali lagi ke Galilea, ia melintasi daerah Samaria. Jadi ketiga tempat inilah, saudara-saudara, yang selalu dilayani oleh Yesus. Inilah Galilea, disinilah Yesus dibesarkan di Nazaret, lalu kemudian melakukan pelayanan di Kana, lalu kemudian pergi ke Judea, dan beberapa kali dia diterima, bahkan pernah juga ditolak di daerah Samaria. Namun saudaraku, di dalam Yohanes pasal 4, satu kali Yesus singgah di Sikar. Sikar ini adalah daerah Galilea, dan di sanalah sumur Yakub. Disitulah Yesus bertemu dengan seorang wanita pada tengah hari. Wanita itu dikenali dengan wanita Samaria. Tidak disebutkan namanya apakah Maria, Magdalena, Marta, atau wanita-wanita yang lain. Tapi saudaraku, Yesus bertemu dengan seorang wanita. Siapakah wanita tersebut? Yesus membuka komunikasi. Ketika wanita itu datang mengambil air pada tengah hari,
Maka Yesus berkata, berilah aku minum. Timbullah komunikasi, terjadilah hubungan antara penginjil, Yesuslah penginjil, dan wanita ini menjadi anggota tubuh atau disikir. Wanita ini dia terbeban karena banyak masalah. Seorang yang tertutup, biasanya saudaraku orang yang banyak masalah itu tertutup, tidak suka bertemu dengan orang, menghindar. Wanita ini juga melakukan hal yang sama. Oleh karena banyak masalahnya, dia rendah diri. Namun saudaraku, dia adalah seorang yang jujur, sekalipun apa yang dikatakan Yesus itu menyakitkan. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu sudah 7 kali bersuami, dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Memang benar, dia menyadari dosanya, kesalahannya, karena dia mengenali seorang yang ilahi. Yesus itu berbeda dengan yang lain ketika dia menawarkan apa? Air hidup. Dan dia juga menunggu kedatangan Yesus. Dia rindu percaya. Dia juga percaya dan rindu menjadi seorang rohani. Dan dia sangat bersemangat ketika mendengar Yesus adalah juru selamat dunia yang mereka tunggu. Dia berlari menuju kota di Samaria, menyampaikan kabar baik dengan penuh antusiasme. Ada semangat untuk memberitakan kasih dan kebenaran Tuhan baginya. Dan saudaraku, inilah hasil kesaksian tersebut. Banyak orang yang percaya kepadanya. Ia mengatakan, kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Hanya itu semboyannya. Aku bertemu dengan seorang nabi, mungkin dia Mesias. Oleh karena dia mengatakan kepadaku sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi saudaraku, bersaksi itu hanya sederhana. Jangan saudara takut bersaksi, membagikan iman saudara. Ceritakan saja, katakan saja apa yang kamu alami. Orang lain tidak akan bisa mendebat kalau yang kita beritakan itu adalah pengalaman kita sendiri. Inilah penuaian yang pertama, banyak orang di Samaria yang bertobat. Kemudian penuaian yang kedua, Tuhan Yesus mengadakan care group. Ia tinggal di sana 2 hari karena diminta mengadakan care group pendalaman Alkitab. Saudaraku, akhirnya hasil daripada personal evangelism dan juga care group public evangelism, ada tuaian yang besar, ada reaping. Mereka katakan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, haleluya. Saudaraku, oleh karena kesaksian seorang wanita yang bersemangat. Dan saudaraku, gereja yang mula-mula disinyalir mereka itu juga banyak dari orang Samaria, hasil daripada kesaksian daripada wanita Samaria tersebut. Saudaraku, umat Tuhan akan menerima 3 hadiah kalau mereka bersinar. 3 hadiah yang spesial kalau mereka mau melakukan, mengabarkan Injil dan kasih Tuhan. Yang pertama, saudaraku, saudara dan saya akan mendapat mahkota emas. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang keempat, akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Bukan seperti emas yang kita miliki di dunia ini. Mahkota itu adalah mahkota yang kekal, yang mulia. Yang kedua yang didapatkan orang yang beritakan kasih Tuhan dengan membagikan sinar itu adalah mereka akan makan makanan yang turun. Mana makanan yang turun dari langit. Itu orang Israel. Namun saudaraku, mana yang kita dapatkan itu adalah buah pohon kehidupan yang kekal, yang tidak sempat disantap oleh Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian saudaraku, batu putih. Dalam Wahyu 21, Wahyu 2:17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan manna yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Jadi saudara-saudaraku, kalau saudara mau memiliki nama baru yang diberikan oleh Yesus, tetap setia melayani Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dikatakan saudaraku dalam kemenangan akhir 4:97,
Cahaya terang matahari kebenaran bersinar ke atas hamba-hamba Allah, dan mereka memantulkan sinar-sinarnya sebagaimana bintang terang bersinar di langit. Dibuat bersinar, demikianlah orang-orang Kristen menyatakan ada Allah di atas tahta semesta alam yang sifatnya patut dipuji dan ditiru. Karunia-karunia rohnya, kemurnian kekudusannya akan dinyatakan dalam umat-umatnya sebagai saksi-saksinya. Saudaraku, apapun peran saudara, kecil besar berharga di mata Tuhan, dan Tuhan tahu menghargainya. Satu kali ada seorang pemimpin orkestra yang bernama Sir Michael Costa. Pada waktu dia memimpin latihan orkestra yang dia latih, banyak alat musik, ada drum, ada keyboard, ada gitar, ada biola, dan ada mungkin juga ada trompet dan lain sebagainya. Namun saudaraku, ada seorang pemain flute yang disebut piccolo. Pemain piccolo ini berpikir, enggak ngepek, enggak ada pengaruhnya. Saya tiup ini atau enggak, saya tiup atau ya enggak. Jadi saudaraku, ketika dia bersama dengan temannya latihan, tetap ditempelkan ini piccolo di bibirnya, namun dia tidak meniup. Apa yang terjadi saudaraku? Sementara latihan itu berjalan, tiba-tiba sang maestro katakan, di mana suara piccolo? Tunggu. Akhirnya mereka terdiam dan pemain piccolo ini menyadari bahwa dia ditegur. Saudara bayangin, dengan gemuruhnya suara itu, dengan ributnya suara itu, maka Sir Michael Costa masih mengenali, masih tahu bahwa ada satu alat musik yang tidak dimainkan, yaitu piccolo ini. Saudara-saudaraku, apapun peran saudara kecil besar, Tuhan tahu dan Tuhan hargai itu. Amin, saudara-saudara. Ada kalanya kita merasa peran kita tidak penting sehingga kita tidak melakukannya. Di gereja apakah hanya pungut persembahan, hanya menerima tamu, tidak hanya tampil di sini seperti praise team tadi. Apapun peran kita, mungkin tidak ada peran kita, namun ketika saudara berdoa di tempat saudara, mendoakan acara, mendoakan teman yang lain, mendoakan umat-umat Tuhan, itu juga berharga di mata Tuhan. Jangan kita lupa akan peran yang mulia tersebut. Saudaraku, Nyonya White katakan bahwa Kristus yang tinggal di dalam jiwalah yang memberi kita kekuatan rohani dan menjadikan kita saluran terang. Semakin banyak terang yang kita miliki, semakin banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain di sekitar kita. Semakin dekat hidup kita kepada Yesus, semakin jelas pandangan kita tentang keindahannya. Kita merindukan Dia dan akan kepenuhan yang ada di dalam Dia dan yang bersinar dalam kesempurnaan karakter surgawinya, dengan melihat kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Saudara-saudaraku, gereja akan berperan dan harus berperan menolong orang tersesat untuk menemukan jalan. Gereja harus berperan untuk menuntun setiap orang menuju jalan pulang kita ke surga. Firman Tuhan katakan bahwa kewarganegaraan kita bukan di dunia ini, tapi di surga. Untuk itulah gereja harus berperan. Satu kali seorang anak, anggota satu gereja, tersesat di pusat perbelanjaan di kota. Kemudian saudaraku, ketika dia mencari-cari orang yang dikenal, tidak ada ketemu. Orang yang bersama dengan dia entah bagaimana terpisah. Lalu kemudian diumumkanlah bahwa ada seorang anak yang kehilangan atau hilang. Saudaraku, dipanggillah 911, polisi. Dan polisi ini bertanya, di mana rumahmu, di mana tempat tinggalmu, siapa orang tuamu. Dia gak bisa jelaskan dengan baik. Lalu polisi ini mencari tahu di mana kira-kira anak ini bisa menemukan rumahnya. Saudara-saudaraku, dibawalah anak ini jalan-jalan keliling kota. Akhirnya tiba misalnya di Jalan Salemba, dilihat di situ light. Oh, itu ada gereja PB Bukit Sinai. Anak ini katakan, Pak polisi, saya turun di sini. Saya sudah tahu jalan pulang. Setelah dia sampai di gereja yang biasa setiap sahabat dia bergereja, maka dia sudah tahu pulang. Saudaraku, gereja yang berperan dengan baik akan menuntun seluruh anggota jemaatnya menuju jalan pulang.
hidup kekal selama-lamanya di surga. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, Henry Ward Beecher katakan gereja bukanlah sebuah panggung pertunjukan untuk umat-umat Kristen yang terkenal, tetapi adalah sebuah sekolah untuk mendidik umat-umatnya yang tidak sempurna. Saudaraku pernah dengar mercusuar? Di pantai Miami banyak sekali Michigan, banyak sekali mercusuar didirikan di sana, dibangun di sana. Tujuan daripada mercusuar ini adalah untuk membantu para kapten kapal mengemudikan kapalnya menuju pelabuhan yang aman. Namun banyak orang hanya menghargai keindahan mercusuar ini apalagi di malam hari. Memotret, memoto, bahkan mengabadikannya menjadi pemandangan, menjadi lukisan. Namun saudaraku, fungsi daripada mercusuar ini adalah misi penyelamatan. Saudaraku, betapapun indahnya gereja, tugasnya adalah menyelamatkan jiwa. Bukan hanya kumpul-kumpul, menyanyi-menyanyi, tidak. Haruslah menyelamatkan banyak orang menuju ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita membutuhkan Roh Kudus. Umat-umat Tuhan di Bukit Sinai membutuhkan Roh Kudus. Ibu Junita, Pak Dex, Pendeta Clary, membutuhkan Roh Kudus untuk memastikan terang kita menyala. Kesaksian eksistensi kita di dunia ini akan tetap terasa kalau Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Salam penginjilan, mari bersinar menjadi saksinya, dan sukseskan Hope for Indonesia 2024. Semoga semua anggota Bukit Sinai bersinar bersama dengan Yesus. Inilah doa dan harapan kami. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Happy Butar-Butar untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa yang merasa terberkati boleh angkat tangannya? Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Saat ini kita akan menutup ibadah kita pada Sabat hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian dari lagu Sion edisi lengkap nomor 478, Biarlah Lampumu Makin Terang. Tergaplah dekat di saat malam menjelang datang, ya Juru Selamat. Hai saudara, berjagalah agar tetap terang, lampumu telah hampir datang. Pancarkan cahayamu,
Mari kita berdoa menerima berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, Allah segala berkat, biarlah namamu saja yang dipuji, disembah dan dimuliakan. Di akhir ibadah kami kembali mengucap syukur kepadamu atas kasih sayang Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pujian kami, atas doa-doa yang kami sudah sampaikan kepada Tuhan, yang Tuhan akan jawab semuanya untuk kebaikan kami. Atas firman Tuhan yang kami dengarkan, biarlah itu menjadi bekal rohani, bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah kami semua umat-umat-Mu yang datang beribadah pada Sabat ini di Bukit Sinai ini. Tuhan berkati kami secara pribadi, Tuhan berkati rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati Tuhan segala usaha tangan daripada umat-umat Tuhan di Bukit Sinai ini. Tambahkan rejeki baik mereka sebagai karyawan, sebagai pengusaha, apapun pekerjaan umat-umat Tuhan, orang-orang muda kami, Tuhan tambahkan kepada mereka sukacita, bahagia dengan kesuksesan dan juga keberhasilan, dan juga kerinduan mereka mendapatkan teman hidup dan lain sebagainya. Bapa di sorga, kedangkanlah tanganmu dari sorga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Di hadapanmu saat ini berdiri orang tua dengan anak-anak mereka. Bagaikan di zaman Yesus ketika Yesus mengajar, banyak orang tua datang membawa anak-anak mereka yang kecil untuk diberkati, dijamah, dirangkul oleh Yesus. Biarlah Tuhan perhatikan, pedulikan anak-anak ini. Berkatilah semua anak-anak kami yang ada saat ini berdiri di dekat mimbar ini. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, pertumbuhan yang baik, berkati dalam pendidikan, berkati dalam masa depan. Biarlah semua anak-anak ini menjadi mutiara-mutiara yang indah yang dipersembahkan orang tua mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati penyerahan kami Tuhan, persembahan yang kami sudah kumpulkan boleh digunakan jemaat ini untuk meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi berkati semua yang sudah melayani, tim praise and worship Engkau berkati agar mereka tetap digunakan untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepada jemaat ini, kepada kami sekalian, memberikan damai dan sejahtera. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada kamu untuk memberikan kasih karunia, kesehatan, umur yang panjang, dan segala berkat yang limpah. Biarlah kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kami dari saat ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Doa ini kami persembahkan dengan iman kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman oleh Pak Diganti. Ketua Dewas, Pak Pendeta Clary.
Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran umat-umat Tuhan yang ada di hari Sabat ini beribadah bersama dengan kami dan para tamu yang hadir. Terima kasih banyak. Ya, kalau ada para tamu, selamat datang, selamat beribadah dengan Jemaat Bukit Sinai, dan ke depan di Sabat depan kami tetap masih beribadah di tempat ini, bisa mengikuti akan ibadah. Kami juga sangat berterima kasih kehadiran daripada keluarga hamba Tuhan Pendeta Happy Putra Butar dan Ibu Pendeta yang sudah bergabung dengan kami di ibadah ini, melayani kami sesuai dengan jadwal dari conference. Kiranya berkat penyertaan Tuhan melimpah bagi keluarga yang ada. Dan ke depan semoga di kunjungan berikut akan lebih banyak lagi yang diberkati, yang hadir dan diberkati dengan pelayanan firman Tuhan dari hamba Tuhan Pendeta Butar-Butar. Informasi yang perlu untuk kita perhatikan sepanjang minggu ini, kita akan ibadah Rabu malam nantinya lewat Zoom, bukan Zoom, lewat Google Meet. Dan mohon diperhatikan semua yang sudah terjadwal untuk ambil bagian, nanti juga tolong bantu dari sekretaris untuk ingatkan untuk MC tanggal 31 Juli Keisa Manuputi, dan untuk doa buka Dea. Jadi mohon tolong untuk bisa memperhatikan ini jadwal bulan Juli, nanti bisa disiapkan jadwal juga untuk bulan Agustus. Dan jangan lupa sebentar pemuda, jam 3 ada pelayanan atau ada PA gabungan di depan di Salemba, jadi kita bisa ikuti. Kemudian rencana ada pelayanan KPA, kalau tidak hari Senin, hari Selasa, jadi tinggal diinfokan. Dan terima kasih untuk juga komitmen yang telah dibuat oleh masing-masing, khususnya untuk segala kebutuhan pelayanan, kiranya tetap diberkati terus. Ini menjadi info kita sepanjang minggu kegiatan ini. Yang lain bisa dibaca di buletin acara dan bisa dibaca juga nanti di informasi di grup WA. Itu saja, terima kasih banyak. Kita mau berdoa untuk makanan minuman, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena berkat yang kau titipkan bagi kami bisa bagikan lewat makanan minuman yang telah tersaji. Keluarga-keluarga yang telah berbagi di hari Sabat ini, kiranya terus diberkati oleh Tuhan, diberikan berkat kecukupan bahkan berkelimpahan. Dan biarlah kesehatan juga menjadi bagian daripada keluarga. Ketika kami mencicipi makanan ini ya Tuhan, berikanlah manfaat bagi tubuh kami ini. Kesehatan kekuatan menjadi bagian kami gunakan di sisa hari ini tenaga itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, jadi doa dan ungkapan syukur kami atas berkat-Mu di Sabat ini, dalam nama Yesus, amin. Kita ucapkan selamat Sabat 2 kali dan Tuhan memberkati. Yang ketiga, selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Amin. Silakan. Diingatkan kita akan latihan yang sebentar lagi ya, pas makan, selesai makan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama